Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat ya. Di sini saya akan berbagi kisah-kisah para pengamal sholawat ya. Di sini ada kisah pengamal sholawat beberapa tahun yang lalu ya. Ketika ada hajatan ya, itu pengamal sholawat diminta untuk menerang suatu hajatan ya. Itu sangat saya sebagai saksinya sendiri ya, sebagai saksinya sendiri saya. Jadi kejadian itu adalah si teman saya itu mempunyai hajat ya, yaitu menikahkan anaknya ya. Dan teman saya itu meminta bantuan kepada temannya yang ahli sholawat untuk supaya hari itu tidak terjadi hujan ya. Waktu itu musim hujan. Jadi itu ada keanehan di dalam hari itu ya. Ketika hari itu ada keanehan, yaitu semua itu mendung ya. Mendungnya itu hanya di sekitar. Jadi sekitar radius berapa ya? 200 meter kalau nggak salah dari rumah itu. Jadi radiusnya seperti itu, mengelilingi. Jadi di atas rumahnya itu nggak ada awannya ya, tapi di sekelilingnya itu ada awannya dan terjadi hujan ya. Tapi anehnya yang di tempat si hajat ini tidak hujan, tapi di sekelilingnya semua hujan semua. Itu keanehan yang menurut saya itu bukan menolak hujan ya. Manusia sejatinya tidak bisa menolak hujan. Itu hanya menggeser, menurut saya hanya menggeser ya. Hanya menggeser saja. Jadi di sini ketika seseorang pengamal sholawat ya, pastinya akan diberikan kelebihan-kelebihannya. Yaitu kelebihan yang di luar nalar ya. Yaitu bisa kelebihan di rezekinya, bisa kelebihan di bidang pengobatan, bisa kelebihan di bidang seperti tadi menggeser hujan atau mendatangkan hujan. Itu memang kelebihan-kelebihan ya. Kelebihan itu sangat diberikan ketika seseorang istiqomah di dalam bersolawat, akan diberikan segala keajaiban ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi pengamal sholawat yang bisa menggeser hujannya, seperti pawang hujan kan gitu. Di sini melalui wasilah sholawat ya. Waktu itu seperti apa itu? Itu apa? Dari pelepah kelapa itu kan ada ini ya, apa itu namanya, untuk nyapu itu kan, yang untuk nyapu itu kan ada ini jiting ya. Jiting itu apa bahasa Indonesianya? Ada jitingnya itu ya, yaitu ditancapkan di depan di belakang rumah si hajat ya. Cuma ditancapkan saja, disolawatin terus ditancapkan seperti itu. Itu adalah keajaiban para pengamal sholawat ya. Saya sendiri
sebagai saksinya waktu itu ya. Jadi teman-temanku dimanapun berada, mari kita selalu mengamalkan sholawat ya. Insya Allah kita akan diberikan kelebihan-kelebihan ya. Kalau kita tidak diberikan kelebihan yang seperti itu, insya Allah kita akan diberikan kelebihan uh, di bidang rezeki, atau di bidang ketentraman rumah tangga, atau di bidang-bidang lainnya ya. Pastinya kita akan mendapatkan itu. Seperti yang teman saya tadi, yang mempunyai kelebihan untuk menggeser hujan ya, bukan menolak. Kalau menolak, manusia tidak bisa menolak, hanya bisa menggeser. Menggeser itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas seizinnya ya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ayo kita selalu istiqomah di dalam bersolawat ya, supaya kita diberikan kelebihan menggeser hujan ya, seperti ini kejadian di Lampung Timur ya, kejadian di Lampung Timur, saudara-saudaraku, yaitu kisah nyata pengamal sholawat menggeser hujan di Lampung Timur ya. Di Lampung Timur ini ketika hajatan pernikahan, saudara-saudaraku, ketika seseorang para pengamal sholawat pastinya akan diberikan kelebihan ya. Kalau tidak ada kelebihan, itu menurut saya orang itu bohong ya. Pasti diberikan kelebihan, entah itu kelebihan apa, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena banyak sekali para pengamal sholawat ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang menurut saya di luar nalar ya. Nanti akan saya ceritakan banyak hal ya di video-video lain, yaitu kisah-kisah para pengamal sholawat, yang kisah ini adalah kisah-kisah nyata ya. Saudara-saudaraku, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat, dan jangan lupa sedekah ya, mau sedekah subuh atau sedekah Jumat barokah ya. Kalau sedekah subuh itu baiknya nanti selama 7 hari ya. Selama 7 hari itu diberikan di hari Jumatnya, yaitu kepada anak yatim piatu atau ke masjid. Tapi kalau untuk mendongkrak rezeki ya, kalau untuk mendongkrak rezeki supaya naik, itu diberikan di hari Jumat sebelum asar ya. Diberikan di hari Jumat sebelum asar kepada anak yatim piatu. Kalau bisa minimal 7 ya, minimal 7 anak. Itu kalau untuk mendongkrak rezeki ya, saudara-saudaraku. Tapi kalau untuk hanya untuk ketetaman rumah tangga ataupun tolak balak ya, di masjid aja cukup ya. Karena doanya anak yatim piatu ini adalah doa yang bisa menggoncang langit ya. Doanya, tangisnya anak yatim ini bisa menggoncang langit. Jadi jangan main-main dengan anak yatim piatu ya, saudara-saudaraku. Kalau orang Jawa bisa malati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat ya. Mari kita terus istiqomah. Ini saya ini agak kurus ya. Ini niatnya puasa 2 bulan ini, 2 bulan. Jadi sudah keterak puasa Ramadan 1 bulan, ini mau keterak 2 bulan lagi puasa.
Jadi ya pastinya kurus ya, pastinya kurus. Tapi nggak apa-apalah, yang penting masih sehat, kuat, dan waras. Intinya semangat untuk beribadah. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti ketika kita menghadap Sang Ilahi. Karena kita harus banyak bekalnya ya. Kita ingin masuk surga tapi bekalnya sedikit ya. Kita harus introspeksi diri ya, saudara-saudaraku. Berbanyak sholat, sholawat, sedekah, puasa, dan amalan-amalan lainnya ya saudara-saudaraku, supaya kita mendapatkan syafaat dunia akhirat, mendapatkan pertolongan dunia akhirat. Jadi apapun itu, sekecil apapun itu, seperti tadi ya, saya ketika pulang kerja ya, itu ada seorang Cina ya, eh, itu laron ya. Laron itu apa ya? Laron itu jatuh eh, di kubangan air ya. Orang itu, laron itu diangkat di eh, di atas tanah ya. Menyelamatkan laron itu hanya laron. Jadi apapun itu, kita eh, walaupun hewan sekecil apapun, kita selamatkan kalau dia sedang bahaya ya. Itu adalah sifat welas asih kita kepada hewan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan teman-teman, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan tidak lupa seperti yang kita bahas dari awal tadi ya, yaitu pengamal solawat, kisah pengamal solawat yang bisa memindahkan hujan, Ini adalah kisah di Lampung Timur ya saudara-saudaraku. Nanti kita ceritakan pengalaman-pengalaman yang dari mana saja, seluruh Indonesia kalau bisa ya, dan seluruh luar negeri. Jadi kalau ingin kirim testimoni juga bisa di nomor saya. Saya tulis di deskripsi ya, nomor WA saya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.